Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali, datanglah dua orang buta kepada dia. Dan akhirnya singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan kenapa ada dua orang buta yang jalan sama-sama. Betapa unik kisah mereka saudara, di mana ada dua orang buta yang berjalan bersama, yang berteman bersama, dan mereka juga berdua akhirnya datang kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak dipedulikan saudara. Mungkin satu tidak pedulikan oleh keluarganya sehingga dia akhirnya keluar dari rumahnya. Yang satu lagi juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sehingga dia keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketemulah dua orang buta ini. Dan mereka merasa mereka senasib. Akhirnya mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bersahabat. Bayangkan saudara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Tidak ada orang lagi yang mungkin memperhatikan mereka. Ya, mereka masih punya satu teman, tapi temannya pun buta juga. Keadaan mereka begitu menyedihkan saudara. Tapi singkat cerita, ketika mereka datang kepada Yesus, akhirnya mereka mengalami mujizat. Orang yang
hidupnya penuh dengan beban, penuh dengan persoalan, penuh dengan keberatan, sulit situasinya. Mereka berdua, dua-dua punya beban yang berat. Mereka tidak mengerti banyak hal karena dunia ini gelap bagi mereka. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, saya rindu saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, biarlah apapun yang menjadi keadaan saudara saat ini, saudara diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan ini. Bayangkan saudara, mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki masalah, persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi bayangkan dan bandingkan masalah yang sedang saudara hadapi dengan kedua orang buta ini. Mana lebih besar beban saudara atau beban mereka? Mana lebih susah hidup saudara atau hidup mereka? Kita bisa bayangkan sekali lagi betapa susahnya kehidupan mereka saudara. Tetapi akhirnya beban mereka, persoalan mereka, penyakit mereka diselesaikan oleh Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat terjadi. Dan kalau mereka bisa mengalami, saya dan saudara pun hari ini bisa mengalami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, penyakit, kesulitan yang kita alami, hari ini Yesus bisa melakukan mujizat. Hari ini Yesus bisa mengubahkan dan memulihkan segala situasi yang sedang kita alami, saudara. Dan di pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar. Saya rindu kita merenung. Bagaimana sehingga kedua orang buta itu akhirnya mengalami mujizat, akhirnya dipedulikan oleh Yesus. Di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka tepat di masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu mata mereka buta. Yesus jamah di sana. Bagaimana sehingga akhirnya mereka mengalami jamahan Yesus dan akhirnya mujizat terjadi? Saya rindu kita belajar, saudara, sehingga hari ini pun tangan Tuhan terulur kepada saudara, menjamah saudara, melakukan mujizat, menyelesaikan masalah persoalan saudara, karena tangannya yang berkuasa sanggup menyelesaikan segala persoalan kita, saudara. Kita akan lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh kedua orang buta itu sebelum pada akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka dan melakukan mujizat bagi mereka. Yang pertama di ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau kita lihat cerita ini, saudara, sampai Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Di sana pun mereka datang lagi ke sana. Artinya dalam perjalanan Yesus tersebut mereka sudah berseru-seru. Tidak tahu seberapa lama, tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka berseru-seru, tetapi bukan dalam waktu langsung mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka akhirnya dijamah oleh Yesus, tapi ada proses di sana. Dan dalam proses itu mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berseru-seru terus kepada Yesus, sehingga akhirnya Yesus mengulurkan tangan menjamah dan melakukan mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya berseru, tidak henti-hentinya berseru. Saudara, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, berserulah kepadanya. Hiduplah berseru memohon kepada Tuhan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya, saya sudah hidup dalam doa, tapi sampai hari ini aku belum melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang buta itu pun ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin saja itu butuh proses yang panjang, jauh. Mereka berseru-seru dan berseru terus sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Mereka pun masuk juga ke sana dan mereka terus berseru, tolonglah kami.
Demikian dalam hidup kita, saudara, jangan pernah berhenti berseru kalau kita rindu mengalami mujizat. Kalau kita rindu tangan Yesus terulur menjamah melakukan mujizat dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Dia. Serukan apa yang saudara rindukan, Dia kerjakan dalam hidup saudara. Dan kemudian setelah dikatakan berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka tahu, saudara, bahwa belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, saudara, bahwa mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang mengasihi mereka, tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Bahkan mungkin mereka sudah dianggap sebagai beban di tengah keluarga, sehingga orang ini akhirnya pergi dan dua-dua mereka ketemu, satu buta dengan yang lain pun buta, dan mereka yang bersahabat pada akhirnya mereka tidak dipedulikan lagi mungkin, saudara, sehingga bisa bertemu orang buta dengan orang buta, sehingga mereka tahu hanya satu belas kasihan, hanya tinggal satu lagi belas kasihan, dan belas kasihan itu yang bisa menjadi jawaban bagi mereka, yaitu belas kasihan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, kasihanilah kami. Mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka sadar itu. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mereka sadar akan itu, saudara, sehingga akhirnya mereka berkata, kasihanilah kami. Hari ini, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Nya, karena belas kasihan Tuhan akan mengubahkan segala perkara. Maut pun sudah dikalahkan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Dan hari ini apapun situasi kondisi saudara, belas kasihan Tuhan sanggup mengalahkan segala beban persoalan saudara, dan belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang buta tersebut berseru, kasihanilah kami, karena mereka tahu belas kasihan Tuhanlah jawabannya. Hari ini pun aku berseru di hadapan Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, karena hanya belas kasihan-Mu lah jawaban atas segala masalah, atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Mari kita mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi kehidupan kita, saudara, dan belas kasihan-Nya akan mengerjakan mujizat. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang buta ini sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti imanmu. Yang ketiga yang mereka miliki, yang pertama adalah seruan-seruan yang mereka miliki, mereka berseru terus kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Mereka buta, saudara, itu bukan penyakit ringan, tetapi mereka percaya Yesus sanggup melakukan. Seberapa mustahil pun, seberapa sulit pun, seberapa berat pun beban persoalan yang sedang saudara pikul saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup. Karena firman Allah berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, sebesar apa mujizat yang akan Dia kerjakan, itu tergantung iman kita, saudara. Karena Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan iman kita yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi Dia melakukan mujizat sesuai dengan ukuran iman kita, saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sanggup.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, percayalah bahwa Allah kita sanggup. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara bahwa Tuhan pun akan mengulurkan tangan dan menjamah saudara dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara terus berseru-seru kepada Dia, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kemudian saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihannya lah yang akan menjadi jawaban atas segala masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jika ketiga hal ini kita miliki, sama seperti kedua orang buta itu miliki saudara, sama seperti mereka mengalami mujizat, saudara pun akan mengalami mujizat, karena tangan Tuhan akan terulur kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh kepada Dia, kepada orang-orang yang terus berseru kepada Dia, dan kepada orang-orang yang mengharapkan belas kasihan-Nya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan memegang dan menerapkan firman Tuhan. Saudara akan berdoa, kita akan berdoa bersama saudara. Dan mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kita akan jalani hari ini oleh firman, dan kita akan jalani hari ini setelah kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran.
Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini,
dan saudara rindu memberkati. Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh
sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah,
Tuhan.